Halo, Em, apa ya? Jadi speechless gini. Halo semua, apa kabar? Buat yang nonton, makasih ya. Udah nonton, nyobain bikin playlist curhat aja. Sebenarnya playlist ini maunya aku bikin judulnya mundane talk gitu, ngomongin hal-hal biasa, tapi kata suamiku apaan sih istilahnya terlalu ribet deh gitu, dibikin simple aja. Kamu emang mau ngomongin apa? Ya aku cuma pengen ngeluarin unek-unekku doang gitu kan. Ya udah, namanya curhat aja, ya udah. That's how playlist curhat aja ini muncul, teman-teman. Terus hari ini aku mau curhat tentang apa yang mau aku lakuin. Jadi ini aku lagi perjalanan mau ke satu lokasi tempat venue acara gitu ya. Alhamdulillah aku beruntung banget bisa diundang ke acara ini sebagai salah satu narasumber. Acaranya nih sebenarnya namanya uh, nama acaranya itu Bincang Ekonomi Sirkular, hashtag berani mengubah gitu ya. Nah, nanti di acara ini aku akan ketemu sama teman-teman media, dan juga para narasumber lainnya gitu ya. Ada yang dari yayasan, ada yang dari perusahaan, para pelaku industri gitu. Dan kita mau bahas tentang ekonomi sirkular. Kebetulan memang tahun ini, sebenarnya dari tahun 2022 sih aku mulai mendalami kajian mengenai ekonomi sirkular, yang sebenarnya dulu waktu aku sekolah di Utrecht gitu ya, itu aku lanjut studinya di Copernicus Institute of Sustainable Development. Dan di Copernicus Institute ini memang tempatnya bagi para akademisi-akademisi yang punya passion gitu ya, minat riset di bidang sustainability gitu ya. Namanya juga Sustainable Development gitu, Institute gitu ya. Nah, salah satu waktu aku di sana tahun 2017 sampai 2021, salah satu isu yang naik daun itu ekonomi sirkular, dan aku tuh sebenarnya seneng banget gitu ngobrol sama teman-temanku, dengar cerita riset mereka gitu ya. Ada Julian Kisher kan yang sekarang publikasinya itu juga termasuk yang mostly cited ya tentang ekonomi sirkular. Terus ada yang lain-lain juga sih di Utrecht. Nah, balik lagi, jadi nanti aku bakal cerita gitu ya, diskusi sama yang lain, sama teman-teman media tentang ekonomi sirkular di Indonesia, terutama sekarang nyambung ke isu krisis sampah juga yang ada di mana-mana, bahkan di Jogja juga gitu, yang ya nggak beres-beres aja gitu kan. Dan mungkin everybody udah mulai jenuh, stres juga nih, gimana gitu ya, antara kita mau live with it aja, udah cuek aja gitu, bodo amat sama situasinya, atau ya kalau mau melakukan perubahan kayak lagunya Kunto Aji, mau mulai dari mana gitu kan. Oke, sebelum aku cerita apa yang mau aku omongin nanti di acara temu media itu, aku mau curhat juga kemarin gitu ya. Nggak tahu kenapa minggu ini tuh semesta memberikan banyak sekali sinyal-sinyal padaku gitu ya tentang ekonomi sirkular, termasuk kemarin. Jadi kemarin itu aku pagi siang lah, sekitar jam 11-an itu aku ketemu sama temen dosen lama gitu ya, namanya Mbak Azizah di Visipol GM. Mbak Azizah nih, sorry, AI-nya dodol. Kapan lagi ngecengin AI? Terus tadi aku mau apa? Oh ya, Mbak Azizah. Nah, Mbak Azizah ini lagi riset juga nih teman-teman, S3 tentang waste governmentality atau tentang tata kelola sampah.
dan dia meneliti tentang perbedaan di berbagai daerah gitu ya. Nanti kalau berminat aku bisa kasih kontak ya sama Azizah di bawah lah ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah kemarin aku Mbak Azizah ini baru aja pulang dari Australia gitu kan, terus pengen aja gitu update ngobrol-ngobrol. Terus aku juga sempat cerita, Mbak aku besok mau diundang ketemuan sama media tentang ekonomi sirkular, terus kita bahas juga tentang risetnya Mbak Azizah gitu ya, tentang sebenarnya tata kelola sampah ini nggak bisa lepas dari isu politik kalau menurut Mbak Azizah gitu, bahwa selama ini yang aku tangkap ya dari ceritanya Mbak Azizah, selama ini isu mengenai tata kelola sampah itu tuh sangat dicoba didepolitisasi, soalnya ini bukan isu politis, padahal itu sangat politis gitu. Bahkan sebenarnya sekarang Mbak Azizah aja lagi try to dig in further gitu ya, sebenarnya tuh peraturannya gimana sih di tiap level tuh gimana. Dan salah satu insight menarik nih, waduh jadi spoiler, tapi menurutku ini harus dipromosiin sih karena menurutku risetnya Mbak Azizah keren. Yang salah satu insight menarik yang kemarin Mbak Azizah share ke aku adalah kalau kita melihat tata kelola sampah ini dari berbagai level paling kecil dari rumah tangga, terus dari lingkungan neighborhood, RT RW, terus di level lokal, dari level lokal ke nasional, dari nasional ke global. Menurut Mbak Azizah, semakin tinggi levelnya itu tingkat ketimpangannya semakin tinggi, tingkat inequalitasnya semakin tinggi. Inequalitas antar apa? Terus apa bentuk inequalitasnya? Nah, aku merasa aku nggak berhak untuk menceritakannya di sini karena ini juga masih proses penelitian yang lagi digodok sama Mbak Azizah. Tapi kalau berminat nih, aku langsung recommended untuk langsung kontak Mbak Azizah ya. Ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang ini karena menurutku keren. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus seru banget tuh ngobrol Mbak Azizah. Terus Mbak Azizah juga cerita aku cerita juga kan tentang ekonomi sirkular. Dan menurut Mbak Azizah ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, perlu kita waspadai, gimana supaya ekonomi sirkular ini bukan menjadi business as usual. Itu ngena banget sih menurutku gitu ya. Kenapa? Ya karena itu juga yang aku rasain gitu ya. Aku agak stres juga sebenarnya kalau mau riset tentang ekonomi sirkular ini, karena aku merasa aku aja belum ideally menerapkan semua prinsip-prinsip ekonomi sirkular gitu. Ibaratnya kayak beragama ya, aku belum mempraktekkan semua kewajiban-kewajiban beragamanya gitu loh. Stres aja gitu rasanya. Cuman bukan berarti bikin give up juga, enggak sih. Cuman memang ya mungkin ibaratnya kalau kita lagi belajar satu ilmu itu tuh semacam ilmu yang mengikat kita gitu ya. Semakin kita pelajarin, justru semakin banyak kita nggak taunya, semakin banyak kesadaran bahwa ternyata kita masih banyak hal yang belum bisa kita lakukan gitu. Tapi menurutku yang disampaikan oleh Mbak Azizah itu penting, bahwa jangan sampai ekonomi sirkular ini hanya menjadi business as usual, nggak mengubah tata kelola ekonomi kita yang sekarang udah jelas-jelas terbukti mengeksploitasi lingkungan gitu kan. Nah, itu menurutku tuh one of highlight ketemuanku sama Mbak Azizah kemarin. Nah, terus teman-teman, kemarin sorenya itu kan tadi ketemu Mbak Azizah siang tuh. Terus sorenya aku jadi moderator di acara diskusi yang diadain sama teman-teman UP3M, ada Mbak Desi dan kawan-kawan di situ. Nah, di situ kita acara diskusinya itu membedah buku tentang ekonomi sirkular lagi. Itu kan yesterday is a circular day for me, and also today gitu. This is like a circular week. Jadi bahas buku judulnya Ekonomi Sirkular, kalau nggak salah antara diskusi global dan praktek lokal, kira-kira gitu. Tapi insight-nya itu adalah bagaimana kita menerapkan isi buku itu adalah kajian-kajian yang mencoba mengidentifikasi, menganalisis kajian ekonomi sirkular secara general dan prakteknya di Indonesia tuh seperti apa yang bisa dipraktekkan di Indonesia gitu ya. Dan ini ada berbagai macam sektor, menarik banget sih menurutku bukunya. Buku ini tuh editornya juga
dosen-dosen keren di UGM, iyalah ya, temanku juga gitu kan, kolegaku juga. Jadi ada Mas Riza Nur Arfani. Mas Riza itu dulu pembimbing skripsi aku. Terus ada Mbak Maharani Hapsari. Mbak Rani ini juga di dosen HIUGM yang riset S3-nya juga tentang lingkungan, politik ekologis gitu ya. Banyak banget riset-riset tentang lingkungan. Sama yang ketiga itu juga ada mahasiswa. Bukan. Oh iya, bukan mahasiswa ding. Ini dosen HI juga. Yang mahasiswa itu adalah pembahasnya. Sorry ya, aku kebalik-balik ini. Ini yang ngomongin editor. Jadi editornya itu Mas Riza, Mbak Rani, sama Alif. Nah, Alif ini juga dosen di HIUGM gitu ya. Jadi ketiganya ini mengumpulkan sekitar 10 tulisan gitu ya, chapter yang bahas berbagai macam praktik ekonomi sirkular di berbagai sektor. Ada sektor fashion, ada kesehatan, ada UMKM gitu ya, dan lain-lain. Menurutku menarik banget sih. Bukunya juga recommended. Nah, di diskusi itu yang mewakili dari tim penulis adalah Mbak Rani sebagai salah satu co-editornya gitu kan. Dan yang menjadi pembahas, nah ini pembahasnya juga ada 2. Salah satunya mahasiswa yang tadi aku bahas. Jadi tadi pas otakku bolak-balik. Jadi mahasiswanya namanya Mas siapa ya? Bentar. Mas Bijak. Namanya soalnya unik. Bijak Anugrah gitu. Itu dari jurusan DPP. Sama Mas Hempri. Mas Hempri ini dosen di PSDK. Nah, PSDK tuh di jurusan di Visipol juga. Nah, jadi gerudul jangan deh. Oke. Jadi pas diskusi ini kita juga bahas tentang ekonomi sirkular. Aduh, sayang banget sih yang nggak ikutan. Aku kalau mau cerita nanti bisa jadi 2 jam sendiri ya menceritakan isi diskusinya. Cuman ada beberapa highlight beberapa highlight ya menurutku yang kemarin dari diskusi ekonomi sirkular itu. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa semenjak kapitalisme ini berkembang gitu kan, ekonomi itu selalu terpisah dari ekologi gitu. Jadi apa ilmu-ilmu yang kita pelajarin di ekonomi itu menjadi terpisah dengan apa ilmu-ilmu yang kita pelajari di ekologi. Sehingga kalau kita melihat skema ekonomi linier, ekonomi itu jatuhnya selalu mengeksploitasi ekologi atau mengeksploitasi lingkungan. Nah, ini adalah hal yang nggak bisa kita biarin gitu. Mau sampai kapan kita mengeksploitasi lingkungan gitu kan? Mau sampai kapan tanah-tanahnya dikeruk terus gitu, tapi kita nggak memberikan give back pada bumi. Ya, walaupun bumi juga ini sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang keberlangsungan hidup manusia, but anyway, poin menariknya adalah ekonomi sirkular itu berupaya untuk mencari pola yang alternatif dari tadi yang melihat ekologi tereksploitasi oleh ekonomi. Nah, ekonomi sirkular ingin mencoba berbicara, mencari atau membedah pertanyaan gimana supaya aktivitas-aktivitas ekonomi itu juga bisa saling menguntungkan secara ekologis. Artinya kalau kita bisa gitu ya menggunakan bahan-bahan yang tadinya hanya residu dan merusak lingkungan menjadi aktivitas ekonomi, itu kan bisa di satu sisi memberikan benefit pada lingkungannya karena mengurangi sampah atau residu yang terbuang gitu ya dan merusak lingkungan, dan juga di satu sisi memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Itu idealnya, itu pada teorinya, tapi kan memang praktek-prakteknya itu agak sulit juga ya gitu. Mau ya itu, how do we start gitu kan, mau memulai dari mana, itu menjadi poin menarik yang menurutku pas saat diskusi kemarin tuh diceritakan. Ya kita saling tukar pendapat gitulah ya. Karena kalau dari sisi Mbak Rani juga cerita bahwa
isu lingkungan ini bukan hanya isu lokal loh gitu, bukan hanya isu yang hanya perlu hanya menjadi tanggung jawab pemimpin lokal gitu, tapi isu sampah ini juga tidak lepas dari rantai produksi global yang perlu dibedah gitu. Ini simpulnya ada di mana gitu. Misalnya salah satunya, kalau ada cerita yang menarik yang diceritakan oleh Mbak Rani adalah awal mula ekonomi sirkular ini makin booming adalah ketika Cina gitu ya, sekitar tahun 2000 berapa ya, aku kalau nggak salah inget ya, nanti kalau benerin kalau aku keliru, tahun 2018 gitu ya, itu Cina memutuskan untuk menolak impor sampah gitu dari dari luar. Nah, saat itu tuh mulailah banyak diskusi mengenai ini gimana sih sebenarnya tata kelola ekspor impor sampah dan apa sih pengaruhnya terhadap lingkungan yang ada di negara-negara berkembang gitu. Nah, jadi itu sedikit cerita apa yang aku dapetin kemarin gitu ya tentang ekonomi sirkular. Dan untuk cerita berikutnya aku lanjut di video berikutnya ya, ini udah 16 menit biar gak kelamaan juga gitu ya. Untuk cerita aku mau ngobrol apa hari ini, apa materi yang udah aku siapin, aku bahas di pertemuan udah kayak kuliah aja, aku bahas di video berikutnya. Oke, ini aku close dulu ya, dadah.